Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 kelas C7 akan memaparkan tutorial presentasi menggunakan salah satu aplikasi yang ada di website, yaitu aplikasi Powtoon. Langkah pertama yang kita lakukan di sini adalah mencari aplikasi Powtoon tersebut melalui mesin pencarian Google. Setelah kita search Powtoon melalui mesin pencarian Google, kita pilih yang teratas, klik Powtoon Video Creation Tool. Powtoon merupakan salah satu jenis layanan online yang tersedia di internet, berbasis audio dan visual, serta memiliki fitur animasi yang menarik dalam penyampaian pesan berupa video. Ini adalah salah satu alternatif dari berkembangnya teknologi untuk digunakan sebagai media pembelajaran yang interaktif. Oleh karena itu, media ini sangatlah menarik untuk digunakan di dalam kelas sebagai alternatif media pembelajaran agar siswa tidak bosan dengan pembelajaran. Untuk memulai penggunaan Powtoon, kita klik Start Now, dan kemudian akan muncul laman untuk pembuatan akun Powtoon. Di sini kita bisa menggunakan akun dari Google kita masing-masing jika akun Google sudah terdaftar di dalam web browser yang kita pakai. Maka dari itu, kita sekarang bisa klik Google untuk memulainya. Kemudian akan muncul laman awal dari Powtoon sendiri. Berikut tampilan awal yang ditampilkan dari aplikasi Powtoon ini. Di sini terdapat pilihan-pilihan template yang dapat kita gunakan untuk menunjang presentasi atau paparan yang akan kita buat. Selain untuk presentasi, di sini Powtoon dapat digunakan sebagai animation maker. Kemudian dapat juga digunakan sebagai pembuatan infografis. Kemudian kita lihat berbagai template yang tersedia di sini. Kita buka tab template. Banyak sekali template yang disediakan dalam aplikasi Powtoon ini. Kita tinggal memilih template apa yang cocok untuk digunakan sebagai desain dalam paparan kita. Untuk memulai pembuatan paparan, dapat kita klik Create. Kemudian kita bisa memilih dalam bentuk animasi atau hanya dalam bentuk presentasi. Jika kita memilih dalam bentuk animasi, akan muncul tab berbagai pilihan template yang bentuknya animasi. Sebelum kita memilih template mana yang akan digunakan, kita dapat melihat terlebih dahulu bagaimana template animasi tersebut bekerja. Jika memang kita setuju untuk menggunakan template ini, kita dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu edit di studio. Untuk hasilnya bisa dilihat pada slide berikut ini. Mulai dari perkataan, tulisan, dan gerakan animasi-animasi begini terdapat di aplikasi juga website di Powtoon. Tentunya sangat bagus dan sangat interaktif sebagai bahan presentasi yang diajukan oleh mahasiswa ataupun orang-orang dalam berbagai kepentingannya. Sehingga menurut saya pemanfaatan Powtoon ini sangat efektif dan sangat bagus untuk dijadikan bahan presentasi. Bisa kita mulai langsung dalam pengeditan Powtoon. Di pojok kanan atas dapat tulisan berapa sisa jam waktu untuk bisa memanfaatkan free trial pada Powtoon. Jika Anda menginginkan fitur Powtoon yang lebih luas dan banyak dan hingga lama lebih dari 3 hari, bisa menekan klik Go Premium dengan berbayar. Di bawah ini terdapat fitur-fitur rekomendasi seperti new, fun, most popular. Itu bisa dipilih untuk
membuat template-template ataupun formasi untuk presentasi. Di atas dapat juga tulisan beberapa rekomendasi seperti marketing, edu, internal, HR, video ads, dan juga terdapat template-template yang sangat menarik dan bagus seperti book report, school syllabus. Dari slide ini kita bisa mengedit dan mengubah kata-katanya, seperti students bisa kita ganti kata dengan pelajar. Kita juga bisa mengganti karakter manusia ini dengan orang lain ataupun gambar yang lain. Tinggal klik, nanti ada pilihan swipe. Nah, di sini ada gambar orang dan juga ada gambar cermin posisi orang yang akan tampil di slide ini. Bisa diketik. Lalu ini ada berbagai macam pose yang bisa kita pilih dari berdiri, duduk, tiarap, dan lainnya. Sesuai dengan tema yang ingin kita inginkan atau kita pakai. Kita juga bisa menggerak-gerakkan animasi layaknya perempuan ini. Dia bisa melakukan waving hands, mengatakan halo dengan fitur-fitur yang ada di Powtoon ini. Agar presentasi lebih menarik, kita bisa mengganti orangnya dengan orang yang lain dengan ketik swipe yang tadi, fitur tadi. Lalu kita bisa memilih karakter apapun yang kita inginkan yang cocok dengan tema presentasi kita. Dan untuk tampilannya kita bisa mengatur waktu, kapan kata-kata yang kita atur itu akan muncul. Misalnya dalam kata hello di slide ini, Anda ingin menaruhnya lebih awal daripada kata yang lain, maka Anda bisa mengklik, tahan, drag in ke samping yang lebih depan daripada kata yang lain. Sehingga dalam slide-nya nanti permunculan katanya akan teratur dan sesuai yang kita inginkan. Dengan hasil yang seperti ini. Kita juga bisa memberikan efek-efek pada setiap kata-kata yang telah kita masukkan. Seperti munculnya bagaimana, apakah dia fade atau dia memutar, bisa kita mengatur sesuai kreativitas kita dan keinginan kita. Dan akan bertampilan seperti ini. Terdapat juga fitur-fitur pada penyesuaian titel, kalimat-kalimat untuk mengisi bahan-bahan presentasi ataupun poin-poin dalam presentasi yang juga bisa diikuti dengan berbagai animasi. Setelah selesai, nanti bisa disimpan dalam beberapa format, ada MP4, PDF, ataupun bisa langsung di-upload ke YouTube. Namun, untuk yang PDF, Anda harus mengubah mode akun Anda menjadi yang sistem berbayar. Bahan yang harus dipersiapkan saat akan membuat slide pemaparan. Di sini saya merangkumnya menjadi 5 bagian slide, yaitu slide bagian pertama berisi perkenalan. Biasanya di slide perkenalan ini isinya adalah nama kelompok, kemudian ada nama kelas, dan juga tentunya ada nama anggota kelompok. Ini berlaku bagi jika tugas kelompok. Kalau tugas individu tentunya cukup mencantumkan nama sama kelas orang yang bersangkutan. Kemudian di slide bagian kedua ini berisi judul. Judulnya ini harus sesuai dengan tugas. Kali ini tugasnya adalah habituasi. Nah, kemudian di slide bagian ketiga, di sini berisi pendalaman materi. Khusus di bagian pendalaman materi ini tentunya jumlah slide-nya bisa lebih dari 1, karena banyak yang harus dipaparkan. Contohnya seperti pengertian, kemudian ada tujuan, di slide lainnya bisa ditambahkan sistematika, kemudian di slide selanjutnya bisa ditambahkan teori.
kemudian ada juga konsep, ada juga gagasan. Tentunya ini hanya contoh sebagian kecil saja dari yang bisa dipaparkan ke dalam materi. Dipisah agar dalam satu slide tidak terlalu penuh dan supaya pemapar dan pendengar lebih mudah mengerti dari materi yang disampaikan. Kemudian di slide bagian 4 di sini berisi kesimpulan. Kesimpulan di sini dapat berupa pernyataan ringkas dari seluruh pembahasan atau pemaparan. Kemudian slide kelima, slide terakhir itu penutup. Di sini biasanya berisi ucapan terima kasih. Tentunya ini hanya contoh sebagian kecil. Jika ada yang mau ditambahkan atau yang dikurangi, terserah, tergantung pembuat. Setelah kita memilih template dan klik edit di video, akan muncul tampilan seperti berikut ini. Lalu ini adalah hasil presentasi yang sudah kami buat. Sedikit loading ya. Ini merupakan bentuk dari PowerPoint itu. Yang pertama itu ada perkenalan kelompok. Untuk kelompok 1, kelas 7, dan itu ada nama-nama kami. Lalu kita tambahkan karena sudah ada Dharma, Ardia, Aiza, Lucia, Alia Putri kita, lalu kita tambahkan lagi yang sisanya itu Dinavia, lalu ditambah lagi yang kelima itu LC. Lalu ini merupakan bentuk apabila sudah diedit ya dan di play dari PowerPoint-nya. Bisa dilihat. Lalu diedit-edit tulisannya seperti apa yang kita inginkan. Isi PowerPoint-nya apa. Di sini kan mengambil mengenai habituasi. Selanjutnya kita memilih jenis font yang kita inginkan atau yang kita sukai. Setelah jenis font tersebut dirasa baik, dilanjutkan dengan mengatur ukuran font. Tujuannya agar tulisan tersebut lebih terlihat. Setelah ukuran font dirasa sesuai, dilanjutkan dengan memilih warna font tulisan. Tujuannya agar font tulisan tersebut sesuai dengan background sehingga tulisan dapat terbaca dengan baik. Inilah hasil dari pemilihan font, ukuran tulisan, dan warna tulisan yang tadi. Selanjutnya, pada slide selanjutnya kita memilih gambar yang dapat kita pilih dengan mengambil foto, mengupload, atau dapat dipilih dari yang lain. Namun di sini kita memilih foto yang sudah tersedia. Kita klik foto yang kita akan masukkan. Lalu kita potong atau kita crop foto atau gambar tersebut sesuai dengan keinginan atau sesuai yang kita butuhkan. Lalu kita perbesar gambar tersebut agar tulisannya terlihat. Selanjutnya, pada slide selanjutnya kita memilih kembali foto atau gambar yang kita inginkan, lalu kita lakukan kembali seperti tadi, yaitu memotong atau mengcrop gambar sesuai dengan yang kita butuhkan. Lalu kita besarkan agar tulisan tersebut terlihat. Di sini kita juga bisa menambahkan musik atau rekaman suara.
sesuai dengan yang kita inginkan. Berikut hasil presentasi yang kami buat dalam aplikasi Powtoon berbentuk animasi.